Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dan rekan saya akan melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin, yaitu melanjutkan pembuatan video bimbingan. Di sini kami mengerjakan sebuah bab 1, bab 2, dan kemarin sudah bab 3 dikerjakan, yaitu bagian perancangan UML-nya. Kemudian di sini ada bab 1, di sini saya mengerjakan bab 1 juga berdasarkan ada di sini terdapat data-datanya, yaitu terdapat di sini. Ini saya ngambil datanya ini dari jurnal, yaitu Jurnal Indonesia. Kemudian di sini di bab 1 terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yang pertama adalah bagaimana mengelola data pendaftaran kursus tersebut. Terus yang kedua, bagaimana membuat sistem pendaftaran secara online pada aplikasi sistem pendaftaran programming course Roblox tersebut. Yang ketiga, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kursus programming course tersebut. Kemudian di sini ada tujuan pembuatan penelitian. Di sini yang pertama yaitu memudahkan admin dalam mengelola berkas data peserta kursus programming course Roblox dengan menerapkan yaitu database MySQL. Kemudian yang kedua yaitu membuat aplikasi sistem pendaftaran programming course Roblox menggunakan framework Laravel. Jadi di sini perancangan aplikasinya yaitu dengan menerapkan sebuah framework yaitu Laravel. Laravel yang di sini yaitu Laravel 9. Kemudian yang ketiga ada agar memudahkan dan mempersingkat waktu dalam proses pendaftaran peserta kursus melalui website secara online, supaya peserta tersebut tidak perlu mengirim surat formulir kepada admin secara langsung. Kemudian di sini ada manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bagi admin dan juga bagi peserta kursus atau disebut dengan calon peserta kursus. Di sini bagi admin sendiri yaitu dapat membangun sebuah aplikasi, yaitu aplikasi sistem pendaftaran programming course Roblox, di mana aplikasi tersebut akan memberikan sebuah informasi-informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui cara mendaftar kursus tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sebagai menambah pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal yang baru mengenai pembuatan aplikasi tersebut. Nah di sini bagi peserta kursusnya di sini manfaatnya ada dua. Yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi sebagai salah satu media memperoleh informasi mengenai programming course Roblox tersebut secara online. Kemudian yang kedua yaitu lebih mudah dan praktis untuk melakukan kegiatan mendaftar kursus dan melihat informasinya, sehingga bagi peserta tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendaftar kursus. Kemudian di sini ruang lingkupnya saya membaginya menjadi 3. Yang pertama, aplikasi sistem pendaftaran programming course Roblox tersebut hanya dikhususkan terhadap proses kegiatan mendaftarnya. Jadi di aplikasi tersebut hanya tertumpu kepada bagaimana kegiatan mendaftar. Jadi di luar dari kegiatan mendaftar itu tidak disebutkan. Maka dari itu tujuan ruang lingkup ini yaitu untuk menghindari pembahasan di luar permasalahan. Nah, yang kedua di sini aplikasi sistem pendaftaran programming Roblox tersebut hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, yang ketiga yaitu aplikasi sistem pendaftaran menggunakan framework Laravel, seperti yang sudah saya jelaskan seperti di atas tadi. Nah, kemudian di sini terdapat sistematika penulisannya. Di sini saya urutkan yaitu dari bab 1, bab 2, kemudian bab 3 dan bab 4, dan kesimpulan dan saran. Kemudian di sini yang bab 2 ada landasan teori. Landasan teori di sini saya mengambil dari jurnal-jurnal untuk related risetnya atau penelitian terdahulu. Di sini saya mencantumkan 5 jurnal yang erat kaitannya dengan topik perancangan yang kami ambil. Di sini saya mengambilnya, yang pertama saya membuatkan juga citasinya. Yang kedua di sini jurnal-jurnal di sini yaitu dari jurnal Indonesia, yaitu berarti jurnal nasional. Nah, di sini terdapat 5 jurnal ya yang saya ambil, berserta dengan citasinya masing-masing yang sudah saya tetapkan di daftar pustaka. Nah, kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini mengenai bagaimana teori-teori apa saja yang mendasari dalam pembuatan aplikasi tersebut. Di sini saya yang pertama yaitu tinjauan pustakanya harus mengetahui dulu apa itu programming course Roblox, seperti yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka tersebut.
Nah, kemudian yang kedua, kita mengetahui dulu implementasi, kemudian framework Laravel, kemudian perancangan sistem, bahasa pemrograman PHP, PHP MyAdmin, MySQL, XAMPP, Visual Studio Code, UML atau Unified Modeling Language, kemudian ada konsep MVC, dan terakhir ada metode. Jadi, dari landasan teori di sini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah sistem atau aplikasi agar dapat dirancang dengan baik. Nah, di sini untuk menerapkan sebuah landasan teori, maka kita harus mengetahui dulu dari judul-judulnya, yaitu seperti judulnya di sini ada implementasi framework Laravel pada sistem pendaftaran programming course Roblox. Jadi, kata per kata tersebut kita jadikan landasan teorinya. Nah, kemudian di sini saya memakai memakai metode XP atau Extreme Programming karena metode ini dianggap cukup layak dalam perancangan aplikasi atau perangkat lunak berorientasi objek. Nah, kemudian di sini ada metode XP sendiri, yaitu terdapat tahapannya. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, yang kedua ada desain. Desain di sini disebut dengan perancangan. Di perancangan ini disebutkan di bab 3. Kemudian planning atau perencanaan sendiri di sini telah disebutkan pada bab 1 atau abstrak. Nah, kemudian di sini coding atau pengkodean. Coding di sini tahapan yang sangat penting dalam perancangan aplikasi ya. Kemudian yang terakhir ada testing. Nah, jadi setelah melakukan coding, nah maka kita harus melakukan testing terlebih dahulu pada aplikasi yang kita rancang. Di mana tujuan dari testing ini sendiri agar mengetahui apa-apa saja yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dari aplikasi. Nah, kemudian di sini ada bab 3 analisis dan perancangan. Seperti yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mengetahui bahwa analisis dan perancangan ini terdiri menjadi 2, yaitu analisis dan perancangan UML. Yang kedua ada analisis dan perancangan struktur database atau perancangan database-nya. Nah, perancangan analisis dan perancangan dalam UML sendiri yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada squeeze diagram, kemudian yang ketiga ada activity diagram, kemudian yang terakhir ada class diagram. Nah, jadi di sini juga dibuatkan dalam analisis perancangan juga terdapat analisis sistem berjalan dan yang analisis yang akan dibangun. Jadi kedua perbedaan tersebut di mana analisis sistem berjalan ini yang sedang dijalankan di dalam objek tersebut. Di sini objeknya yaitu khusus programming course Roblox, di mana analisis sistem perjalanannya itu kegiatan pendaftaran yang dilakukan masih manual. Nah, kemudian yang di sini ada analisis sistem yang akan dibangun, di mana analisis sistem yang akan dibangun ini mengenai bagaimana kita membangun sebuah atau merancang aplikasi tersebut atau menu-menu apa saja yang akan kita bangun. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuatan dari IRD.